penghujung Orde Baru, ABRI terpecah antara kubu Prabowo dan Wiranto. Fakta ini terekam dalam arsip rahasia Korps Diplomatik Amerika Serikat yang dipublikasikan pada 2018. Prabowo juga disebut mendalangi penculikan aktivis 1998. Alkisah, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Asia Pasifik dan Asia Timur, Stanley Owen Roth, bertemu selama 1 jam dengan Mayor Jenderal Prabowo Subianto di Jakarta pada 6 November 1997. Saat itu, Soeharto baru saja terpilih kembali dalam pemilu yang dilaksanakan pada bulan Mei. Perekonomian Indonesia mulai ambruk diterpa krisis moneter dan IMF menyetujui pemberian utang senilai 10 miliar dolar. Selama pertemuan itu mereka membahas bantuan Amerika Serikat untuk Indonesia. Prabowo mengingatkan posisi Indonesia yang rentan digoyang ekstremisme Islam dan komunisme, serta berpeluang bernasib sama seperti Yugoslavia yang bubar pasca ditinggal pemimpin besarnya. Menurutnya akan lebih baik jika Soeharto mundur pada bulan Maret 1998 agar proses transformasi bisa berjalan dengan lancar. Namun menurut Roth, melalui kabel diplomatik yang dirilis Arsip Keamanan Nasional Amerika Serikat pada 11 Juli 2018, terlepas dari apakah proses transisi bisa dimulai pada bulan Maret seperti yang diprediksi Prabowo atau beberapa tahun setelahnya, era Soeharto akan segera berakhir. Penggalan kabel tersebut memastikan petinggi ABRI sudah mengetahui mengenai gejolak di Istana Negara dan memperingatkan Amerika Serikat tentang transformasi yang akan terjadi setelah kejatuhan Soeharto. Selain itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat juga mencatat perpecahan di tubuh militer antara kubu Prabowo dan Wiranto selaku Panglima. Kisruh keduanya sempat diagendakan pada pertemuan rekonsiliasi pada 17 Mei, hanya 4 hari sebelum pengunduran diri Soeharto. Tujuan pertemuan tersebut menurut kabel diplomatik Amerika Serikat untuk memperkuat mandat Wiranto atau mencari pengganti yang memuaskan kedua kubu. Wiranto sendiri sebenarnya diberi mandat oleh Soeharto untuk mengendalikan keadaan jika kondisi negara sudah tidak memungkinkan lagi. Pemberian mandat oleh Soeharto tersebut tidak langsung kemudian diiyakan oleh Wiranto. Ia butuh dukungan psikologis sebelum menjalankan mandat tersebut. Wiranto kemudian pergi menemui Letjen Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjabat sebagai Kepala Sosial dan Politik ABRI. Kepada Wiranto, SBY menanyakan apakah Amerika akan merestui tindakan Wiranto ini. Sebab bagaimanapun juga, restu Amerika amat penting bagi seseorang yang akan memimpin Indonesia, sebagaimana Soeharto saat mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Setelah melalui pertimbangan, Wiranto akhirnya memutuskan tidak menjalankan mandat Soeharto dan mengembalikannya kepada Presiden Soeharto. Saya mau tanya Pak, pertama, Bapak memegang perintah Presiden lewat Impres nomor 16 menjadi Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Saya ingin tanya dulu, Impres ini boleh saya katakan mirip dengan Super Semar tahun 1966 yang memberikan kekuasaan penuh pada waktu itu adalah Mayor Jenderal Soeharto. Iya. Mirip Pak. Ya. Jadi kalau pada waktu itu Bapak menggunakan tongkat komando Bapak untuk mengambil alih kekuasaan, maka itu mungkin. Sangat mungkin. Kenapa Bapak tidak ambil? Surat perintah itu bunyi adalah mengangkat saya sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Keselamatan Nasional, kayak Kopkamtib yang dulu kan. Jadi tugasnya ada mengamankan kondisi nasional, mengamankan keutuhan bangsa, mengamankan suatu proses bangsa menuju suatu proses demokrasi yang lebih baik. Itu tugasnya, bukan mengambil alih. Meskipun pada waktu itu keselamatan dan kewaspadaan nasional sangat tidak menentu dan mungkin saja Bapak bisa mengambil alih di situ. Justru kalau saya mengambil alih, ya, keselamatan negeri terancam karena saya akan meng-create satu perang saudara. Ini sudah ada perhitungannya. Kalau saya mengambil alih berarti saya ingin mengamankan jalannya pemerintahan. Gedung DPR MPR harus saya kosongkan dari mahasiswa. Saya tanya kepada intelijen saya, ya. Di militer itu ada namanya KIR korban, perkiraan korban setiap aksi. Saya tanya kepada Pak Jeki Anwar, ini kalau saya rebut DPR MPR dari mahasiswa, ada korban nggak? Ada Pak, berapa? 200 mati. 200 tewas mahasiswa, kalau seandainya... Perhitungan. Ya. Sekarang saya kembalikan, kalau Anda jadi saya, Anda laksanakan nggak? Nah, justru itu makanya saya katakan
Ya, nah ini dipelintir lagi pada saat Kepala Staf Sospol Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Letnan Jenderal waktu itu, ya pada saat kita rapat di Merdeka Barat, ya kemudian beliau bertanya kepada saya, dengan demikian apakah Bapak besok akan ambil alih? Saya katakan tidak. Tunggu sebentar Pak. Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Pada waktu itulah Kasospol Bapak, Kasospol ABRI. Betul. Dan menanyakan pada waktu itu apakah akan diambil alih. Itu rapat kan seluruh staf hadir. Pak SBY itu butuh ketegasan. Apakah Bapak akan ambil alih besok? Saya katakan tidak. Ya, kita antarkan pergantian dari presiden ke wakil presiden. Dan kita amankan itu. Waktu itu ya, oke. Ya, kita semua sepakat tidak diambil alih. Kemudian saya minta dikonsepkan sikap politik ABRI untuk besok. Dan yang terjadi setelah serah terima dari presiden ke wakil presiden, lalu saya mengambil alih mic dan saya jelaskan sikap politik ABRI tentang pergantian ini. Dan itu sangat disyukuri oleh para diplomat kita di luar negeri. Mengapa? Karena dengan adanya pernyataan dari ABRI, ya, lembaga yang masih utuh saat itu, yang masih dipercaya oleh dunia internasional, maka pergantian ini sah adanya. Namun pada akhirnya Wiranto tetap menjabat Panglima ABRI dan Prabowo mengklaim perseteruan di tubuh militer telah berakhir. Ketika Habibie dilantik sebagai presiden, keduanya juga mendeklarasikan loyalitas pada istana negara. Salah satu peristiwa yang mencuri perhatian oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat adalah hilangnya sejumlah mahasiswa yang diduga diculik Kopassus di bawah perintah Prabowo Subianto. Nama Prabowo sendiri sering diungkit di kalangan mahasiswa. Arsip tertanggal 7 Mei 1998 itu juga menyoroti lokasi penyanderaan mahasiswa yang diduga berada di markas Kopassus di Jalan Lama antara Jakarta dan Bogor. Seorang narasumber Kedutaan Besar Amerika Serikat menyebut penculikan dilakukan oleh grup 4 di tubuh Kopassus. Informasi tersebut diklaim berasal dari lingkaran dalam Kopassus sendiri. Grup 4 saat itu dikomandoi Kolonel Infanteri Khairawan Qadarsyah Nusirwan. Dia sendiri kemudian dipecat secara tidak hormat bersama Prabowo dan Muhdi Purwopranjono pada 1998. Menurut dokumen tersebut, penghilangan mahasiswa itu dilakukan Prabowo atas perintah Presiden Soeharto. Prabowo sendiri hingga kini mengaku tidak bersalah dalam aksi penculikan aktivis mahasiswa. Wiranto sebaliknya berkeyakinan mantan anak buahnya itu berinisiatif menghilangkan mahasiswa. Sementara pada 2014, di sela kampanye pemilihan presiden di mana Wiranto adalah bagian dari tim pemenangan Jokowi, Yusuf Kala, ia melontarkan pernyataan bahwa Prabowo terlibat dalam kasus penculikan para aktivis reformasi. Dan pada saat saya dialog dengan Pak Prabowo Subianto saat itu, pada saat saya menanyakan kenapa melakukan hal itu, maka saya yakin bahwa itu dilakukan atas inisiatif sendiri, atas dasar anak. Karena itulah Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang dibentuk oleh Panglima ABRI Jenderal Wiranto ditugaskan untuk mengusut pelanggaran yang dilakukan Prabowo, yang kemudian merekomendasikan agar Prabowo diberhentikan dari jabatannya sebagai Pangkostrat. Adalah yang pertama, Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Usai Prabowo diberhentikan dari militer, ia kemudian membentuk partai baru bernama Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Yang menariknya adalah beberapa aktivis mahasiswa yang pernah diculik masuk ke dalam gerbong Gerindra pimpinan Prabowo. Setelah sekian lama berseberangan, Prabowo dan Wiranto akhirnya kembali saling berjabat tangan. Melihat perkembangan peta politik menjelang Pilpres 2024 ini, besar kemungkinan Wiranto akan mendukung musuh bebuyutan yang juga mantan bawahannya tersebut. Jika itu benar terjadi, maka keinginan Prabowo agar Wiranto mendampinginya dalam kontestasi Pilpres 2024 bakal terrealisasi.